teman-teman. Data ini harus dilengkapi ya, karena bentar lagi kita kan mau pleno nih. Ini di poin 2 misalnya di TPS 1 terdapat pemilih jumlah pemilih di TPS misalnya ada 350 katakanlah ya. Terus jumlah pemilih yang belum dicoplit ada enggak nih? Kalau enggak ada berarti kan kosong. Straight diisi dengan straight. Jumlah pemilih, kemudian di kolom berikutnya itu jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke daftar pilih. Daftar pilih ini ada berapa nih? Ini yang tidak memenuhi syarat, misalnya total TMS nya ada 57 misalnya, berarti 57 ini terpilih dari meninggal, pemilih meninggal, pindah domisili dan sebagainya, ini ada di sini semua. Nggak mungkin ini kosong kalau dia ada TMS ya. Kemudian jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi belum masuk ke daftar pemilih, ini diisi dengan jumlah pemilih baru. Nah, ini jumlah TMS kolom ini diisi dengan jumlah pemilih baru. Oke. Kemudian disabilitas ada berapa? Itu sesuai dengan jumlah disabilitas masing-masing. Kemudian yang ini, nah ini katakanlah misalnya ada 5 ya diisi 5. Nanti ada rincian di set berikutnya. Kemudian jumlah pemilih yang tidak memiliki KTPL tetapi dapat menunjukkan dokumen lain, misalnya KK biodata atau IKD. Ini yang dicoklit berdasarkan KK biodata atau IKD yang di luar KTPL. Misalnya ada yang dicoklit berdasarkan KK ada 50 ya 50 dibuat itu. Kemudian jumlah pemilih yang elemen data bermasalah, tidak sesuai, tidak lengkap, ini adalah kalau di PPS ubah. Jadi ada elemen ubah data itu ya, ada di fantasi. Ada berapa ini? Jumlah ubah data, jumlah pemilih ubah data. Kemudian jumlah pemilih yang ditempatkan pada TPS yang jauh dari rumah, ini ada enggak? Kalau enggak ada ya kosongin, kalau ada yang ditulis. Jumlah pemilih yang ditempatkan beda dengan kepala keluarga ada enggak? Kalau enggak ada kosong, kalau ada tulis. Nah ini seperti ini di TPS 2 misalnya, dan seterusnya juga seperti itu cara mengisinya teman-teman ya. Cara mengisinya seperti itu. Jadi jangan dibiarin kolom ini. Nah, misalnya di data 2 ini beda nih, ada 400 ya, tulis gitu ya, sesuai jumlah TPS. Jadi nggak mungkin kolom ini kosong, kolom ini harus ada isi. Kemudian di kolom disabilitas juga ada diisi. Kemudian di kolom yang dicoklit di luar KTP ya, ini pakai kata biodata IKD. Ubah data, jumlah ubah data ada berapa? Tulis di sini kolom ini. Nah, kemudian jadi ini jangan sampai salah masukkan angkanya. Kemudian jadi di sini nanti kita sudah bisa ngitung berapa pemilih aktif jika teman-teman sudah benar memasukkan angkanya. Ini pemilih yang di sini ini diisi dengan pemilih berdasarkan daftar pilih ya, ini berdasarkan daftar pilihnya Pantali. Nah ini yang warna kuning ini berdasarkan
ada terpilihnya Pantarlih. Jadi nanti sudah bisa dihitung pemilih aktifnya itu, kita sudah bisa mendeteksi kawan-kawan. Jadi jumlah pemilih berdasarkan ada terpilih ini setelah dikurangi jumlah PNS ditambah pemilih baru, ketemunya ada berapa pemilih aktif di kampung itu, nanti kita sudah bisa mendeteksi. Dari sini saja sudah terdeteksi itu sekalian. Kemudian di set berikutnya, ini yang tidak memenuhi syarat. PNS ini ada banyak ini. Kalau berdasarkan kode ini kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kode ini ada 8. Nah, kalau 0 nggak ada sama sekali PNS itu rasanya tidak mungkin. Pasti ada setiap kampung itu milih yang PNS. Tetap diisi ini nomor TPS misalnya. Nah, TPS 1 jumlah misalnya 300, ya bisa 300. TPS 2 misalnya ada 250, ya 250 gitu kan. Yang meninggal ada berapa dibuat misal 8, ganda nggak ada, kalau umum nggak ada, domisili keluar misalnya ada 10, WNA nggak ada, misalnya yang jadi polisi 1 misal ini ya, kemudian TNI Polri 1 ya. Pemilih tidak sesuai. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui pada kolom ini ya, pada kolom pemilih tidak sesuai ini ya, pada kolom ini adalah jumlah pemilih yang dikembalikan TPS-nya ini. Yang dikasih kode 8 itu adalah pemilih yang dikembalikan karena salah TPS ya. Misalnya yang bersangkutan tinggal di dusun 1 ditaruh di dusun 4, maka dia dikembalikan dengan kode 8. Ini jadi dibuat pemilih bukan penduduk setempat. Jadi yang dikembalikan itu ada berapa itu? Misalnya ada, nggak mungkin itu kalau kosong, pasti ada di setiap TPS itu, karena pemetaan TPS itu nggak ada yang sempurna itu. Nah yang salah-salah TPS itu dikembalikan dengan kode 8 ya, pemilih bukan penduduk setempat. Misalnya yang dikembalikan ada 50, ya dibuat 50. Yang ini pindah domisili ini kode 4 itu positif diartikan pindah domisili baik keluar atau masuk. Ini nanti ada pembagiannya lagi, domisili keluar dan domisili masuk. Ini ada di kolom ini. Misalnya 10 orang ini di kode 4 pindah domisili, 6 keluar, 4 masuk. Nanti kan ada rinciannya di set berikutnya. Nah ini harus diisi juga kawan-kawan ya. Terus jadi jelas ya, bukan penduduk setempat ini kode 8 ini yang kembalikan TPS-nya itu pasti ada. Setiap kampung TPS pasti ada. Nah, ya, nggak mungkin kosong. Nah, jadi total keseluruhan jumlah TNS ini terdeteksi Bapak Ibu. Nah, ya. Kemudian data pengawasan nama pemilih yang meninggal dunia. Ini rincian by name ini harus diisi sesuai jumlah yang direkap di sini. Kalau di sini menulis misalnya ini di sini ada 2 katakan, berarti kan totalnya ada 10 nih. Ini ada 10. Ketika misalnya ini dalam satu kampung dua TPS ada 10 data meninggal, maka rincian ini juga harus 10 orang meninggal dunia. Kemudian di sini misalnya kan ada pindah domisili keluar ada 10, maka di berikutnya ini pindah domisili keluar juga harus ada 10. Nah di sini kan ada nih di 3 tipe 4 ini juga harus diisi by name sebanyak 10 orang sesuai rekap yang di depan nih ya, jelas lah ya. Jadi ini
ini rekapnya yang sheet 3 titik sekian tidak itu adalah rincian ini ya. Kemudian ini ada yang WNA nggak ada lah ya, kita kosong. Kemudian TNI alih-alih TNI Polri kalau ada satu ya mas. Ini begitu rinciannya. Ini kan sudah dijelaskan juga pada saat RDK kemarin. Nah, yang jadi Polri kalau ada masuk di situ pemilih tidak sesuai. Nah, 7-8 ini adalah nama pemilih yang dikembalikan TPS-nya. Nggak mungkin ini kosong karena setiap TPS itu ada yang dikembalikan itu di pas 1, 2, 3 yang karena TPS-nya kejauhan sehingga dia dibalikin di PMS-in di TPS sana itu ada. Kalau dalam satu kampung kosong itu nggak mungkin, pasti ada karena nggak mungkin sempurna. Kalau begitu di sini berarti ada isinya kan gitu. Kemudian di sini di poin 4 ini ada data pengawasan jumlah pemilih tidak memenuhi syarat. Ini diisi juga jumlah pemilih yang belum masuk daftar pemilih, yang belum masuk bahan coklatnya. Antarli jumlah pemilih yang sudah kawin tapi belum 17 tahun yang jadi TNI, yang jadi ini yang dari TNI menjadi sipil ya udah pensiun, ini yang pensiunan polisi, pensiunan Polri, ini yang sudah domisili masuk lah di sini dibuat kalau ada. Dan ini rinciannya, rincian bayangannya ada di sini. Dan kemudian langsung saya mau masuk ke poin 5, disabilitas. Kalau ada disabilitas ini kan ada rekomnya fisik berapa, intelektual berapa. Nah ini buat biasanya tiap kampung juga ada ini. Kemudian ini kan ada rinciannya nih. Bainennya ini juga harus diisi. Kodenya ini di sini ada, di bawah ada keterangan ini. Kalau dia fisik berarti S, intelektual I, mental N, ini kan ada sesuaikan. Kemudian di poin 6 ini jangan kosong. Di poin 6 ini kan ini misal ya, nggak mungkin kosong Bapak Ibu. Poin 6 ini adalah rincian data keseluruhan ini. Nah jadi misalnya di TPS 1 Kampung Bandar Sari pemilihnya ada 400, misalnya 350 dicoklit berdasarkan KTPS, kemudian 25 berdasarkan KK karena ini pemilih pemula belum rekaman misalnya kan, tapi sudah 17 tahun. Kemudian ada yang dicoklit pakai biodata misalnya karena KTP-nya hilang, datanya juga hilang misalnya, tapi dia bisa menunjukkan biodata misalnya ada 5, kemudian ada yang pakai IKD misalnya 20 sehingga totalnya 350. Nah, ada totalnya 400, jadi ini kan totalnya 400. Totalnya 400 sama dengan jumlah pemilih TPS. Ini adalah pemilih yang pemilih yang betul-betul ini ditulis di poin 6. Ini diisi dengan rinciannya juga ya, ada rinciannya. Yang kakak ini ada juga nih yang berdasarkan biodata ini, yang berdasarkan IKD jika ada ya teman-teman. Kalau berdasarkan EKTP ini kan nggak ada, karena EKTP ini yang paling banyak udah pasti lah. Kalau berdasarkan KK ini ada tapi nggak banyak biasanya.
Nah ini yang diminta Bailin juga ada gitu. Itu ya, mudah-mudahan. Jadi di poin 6 ini wajib diisi. Ini di TPS 2 juga demikian. Di TPS 2 ini ada misalnya ya. Ya, begitulah kira-kira. Ini yang di sini ada nih hanya ada yang di sini lanjut. Sehingga ini jumlahnya tetap dipakai sama dengan jumlah pemilih di dalam TPS. Begitu. Jadi jumlah rinciannya di sini menyesuaikan harus sama dengan jumlah TPS yang dipilih. Itu ya kawan-kawan. Saya kira jelas lah ya. Tinggal nanti dilengkapi, mana yang belum dilengkapi malam ini sih. Nah, kalau bisa malam ini sudah clear semua lagi. Karena waktu kita sebentar lagi, besok itu tahapannya sudah pleno. Gitu ya. Supaya kita bisa mendeteksi juga jumlah pemilih yang ada di kampung-kampung. Masa kita mau pleno nggak ada? Saya nggak bisa nganalisis data kalau data ini tidak akurat data itu. Nah, terutama di ini juga akurat betul. Ini akan menjadi rujukan kita nanti untuk melakukan sanggahan ataupun saran perbaikan terhadap PPK kalau kami di sana. Jadi harus diisi betul-betul ya, sampai ini tidak diisi. Nah, ini berbahaya kalau nggak diisi. Ini ada pemilih baru, ini ada baru juga, apa itu apa ini penyimpanan baru. Bapak-bapak menyiapkan pemilih baru juga. Kira-kira jelas ya ini. Kalau yang ini kan nama pengawas nggak perlu belajar. Jadi data intinya dari sini nanti mengembang beberapa rekod terus sampai ke poin 6 ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Tapi gambarnya seperti ini. Jadi poin 2 ini kalau bisa seakurat mungkin ya Bapak Ibu, biar jelas juga ininya. Jangan sampai nanti kita nggak bisa mendeteksi jumlah pemilih yang ada di kampung-kampung, pemilih aktif terakhir ya, kemudian pemilih PNS, pemilih baru, pemilih ubah data. Ya benar. Oke, mungkin itu saja. Silahkan diterima. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Terima kasih.